Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk warga Adirayata D3 Akuntansi 2019. Perkenalkan, saya Erik. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal bahas analisa laporan keuangan soal UTS tahun lalu. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin kasus 2 ya. Jadi kasus 2 itu Anda seorang analis independen diminta oleh investor untuk melakukan analisis laporan keuangan PT XYZ, sebuah perusahaan konstruksi, dengan tujuan untuk memberikan saran kepada investor dalam keputusannya untuk melakukan akuisisi PT XYZ. Nah, jadi di sini disajikan data leasingnya ya. Data leasingnya itu dicatat berupa operating lease. Nah, kembali lagi pada konsep di AKM 2 kita pada pertemuan 12 dan 13 tentang lesi dan lesor. Nah, di situ dijelaskan bahwa nilai kapitalisasi untuk sebuah leasing bisa dikategorikan sebagai finance lease itu jika di atas 5.000. Nah, di sini perusahaan PT XYZ ini mengkategorikan operating lease ini mengkategorikan leasing ini sebagai operating lease, padahal nilai kapitalisasinya itu udah 14.000 nih, 14.000. Nah, ini tentunya kan secara dilihat dari angka di soal aja itu udah lebih dari 5.000 ya. Nah, karena sudah lebih dari 5.000, nah menurut PSAK 73 kriteria leasing dikategorikan itu sebagai finance lease jika nilai kapitalisasinya itu sudah di atas 5.000 dolar dan jangka waktunya itu udah lebih dari 12 bulan. Oke, di sini kita lihat bahwa pertama nilainya itu udah di atas 5.000. Yang kedua itu di sini ada keterangan pembayarannya ya. Pembayarannya itu ada yang dalam 1 tahun, ada yang 1 dan 5 tahun. Ini berarti dari tahun kedua sampai tahun kelima. Lalu setelah 5 tahun berarti itu bisa tahun ke-6 hingga tahun keberapa. Nah, ini tentu ini kalau udah dilihat dari kriteria soalnya saja itu udah lebih dari 12 bulan ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 1, tentukan apakah laporan keuangan PT XYZ mengandung bias sehingga perlu dilakukan recasting atau sebaliknya tidak perlu di recasting. Nah, jadi menurut soal ini, apakah PT XYZ ini terdapat bias itu dalam pencatatan leasingnya? Nah, menurut analisa secara singkat kita tadi, bahwa PT XYZ ini mengkategorikan operating leasing ini sudah salah gitu. Berarti ini terjadi bias ya, sehingga perlu dilakukan recasting. Oke, jadi pada Sobas ALK yang dibuat oleh teman kita, di sini dijawab iya, laporan keuangan tersebut mengandung bias. Nah, biasanya itu karena finance list-nya itu dicatat sebagai operating list, sehingga perlu dilakukan recasting. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2-nya itu. Rekan Anda dalam tim analis laporan keuangan, Mr. Jago berpendapat bahwa atas data dan fakta yang diuraikan sebelumnya, fakta di atas ini, yang disoal, terhadap laporan keuangan PT XYZ harus dilakukan recasting. Oke, jadi si Mr. Jago ini berpendapat bahwa menurut data-data yang diuraikan di atas tadi itu perlu dilakukan recasting atas laporan tersebut karena sudah mengandung bias ya. Oke, jadi yang A itu recasting balance sheet 2018 PT XYZ ada tambahan aset sebesar 11.000 dengan rincian 2.000-nya liabilitas dan current liabilitas jangka pendek ya atau current portionnya sebesar 2.000, lalu ada 9.000 yaitu liabilitas jangka panjang atau non current. Nah, Anda diminta oleh supervisor untuk melakukan review terhadap perhitungan Mister Jago. Tentukan apakah perhitungan Mister Jago itu udah benar atau belum. Lakukan perhitungan menurut Anda untuk membuktikan apakah pernyataan Mister Jago itu udah betul atau belum. Oke, jadi menurut Sobas ALK yang telah dibuat oleh teman kita, di sini pertama dilakukan penghitungan present value-nya ya. Yang pertama itu yang sebelah kanan ini 2018. Jadi kita ambil data yang di atas ini
16.077 yang bentar saya coret-coret. Oke. Jadi di sini 16.000 pada tahun ke-0 itu menandakan nilai leasingnya pada awal tahun tersebut. Nah, ini 16.077 di sini. Oke. Begitu juga yang 2019. 2019 pada year ke-0 dia 14.834. 18.34 didapat dari sini. Nah, oke. Ini saya hapus biar nggak terlalu ribet. Nah, oke, selanjutnya itu kita akan menafsirkan menurut soal ini ya. Jadi di soal itu ada data berupa dalam satu tahun itu pembayarannya 2.200 dan 2.400 sekian ya. Nah, maka kita tulis nih pada year ke-1 nih, yang year 1 ini 2019 dan 2018 kita tulis 2.282 dan 2.436. Nah, ini dapat dari sini ya. Oke, lalu selanjutnya ada antara 1 dan 5 tahun. Kata-kata antara 1 dan 5 tahun itu bisa berarti itu year kedua sampai year kelima. Oke. Kan antara 1 berarti pembayaran sesudah tahun ke-1 itu berapa gitu. Nah, ternyata antara 1 dan 5 tahun itu total pembayarannya. Total ya. Total pembayaran itu 6.846. 2 ke 5 ini ada berapa tahun atau berapa kali pembayaran? Nah, berarti ada 4. 6846 dibagi 4 itu nilainya 1.711. Nah, makanya di sini ditulisnya 1.715 ya dari tahun kedua, 2, 3, 4, dan 5. Nah, begitu juga dengan tahun 2018-nya. Di tahun 2018 ini akan ada 7.064 antara tahun ke-1 dan tahun ke-5. Maka dibagi 4. Hasilnya itu 1.766. Nah, maka ditulis nih tahun kedua sampai ke-5 1.766. Nah, lalu ada keterangan lagi di soal itu lebih dari 5 tahun itu berarti 5.706. Dan yang tahun 18 itu 6.577. Nah, berarti yang menjadi fokus kita ini pertama itu kan nilai leasingnya tuh yang di ujung nih. Nih, sebelumnya kita kan sudah menuliskan pembayarannya ya. Ini 16.077 berarti kan 16.077 habis itu kan dibayar nih tahun ke-1, tahun kedua sampai tahun kelima ya. Oke. Berarti bisa saya tuliskan sebagai ini nih. 11 dikurangi ini 24 kurangi 1766 sampai tahun kelima ya. Oke. Sampai tahun kelima. 3, 4. Oke. Berarti kan secara kalau dihitung biasa ya dihitung manual itu kan sisanya 6.580. Nah, sekitar segini. Nah, 6.580 ternyata untuk lebih dari 5 tahun itu di tahun 2020 itu ada 6.577. Oke. Jadi untuk tahun selanjutnya untuk tahun ke-6, 7, dan 8 ini mengikuti cicilan sebelumnya nih yang 1.766. Untuk menentukan banyaknya cicilan sesudah tahun kelima itu kita ceknya itu menggunakan ini dari ujung ini kita kurang ini. Nah, bisa berapa itu baru dibagi sama cicilan sebelumnya nih. Nah, ternyata ada 3 cicilan. Oke, kita tulis untuk tahun 6, 7, dan 8. Nah, kalau misalnya kita tulis tahun ke-9 ini 1.766 ini alokasinya tentu melebihi kan dari ujungnya. Makanya tahun ke-9 itu menjadi tahun sisa dari pembayaran yang belum dibayar. Sisa pembayarannya untuk tahun 2018 itu 1.279 dan yang untuk tahun 2019 itu sisanya 572. Oke. Nah, gitu. Pokoknya untuk mencari cicilan untuk di atas tahun kelima itu
Kita lihat dulu alokasinya berapa nih di soal. Alokasinya 6577. Oke. Kita tulis 6577. 6577. Lalu kita bagi nih dengan cicilan tahun sebelumnya. 6577 tahun 2018 dengan cicilan sebelumnya 1766. Nah, kalau kita tulis berarti kan kayak gini ya. Ini dibagi sama 1776. Nah, ini kan ada 3,7 sekian ya. 3,7 sekian ini berarti ada 3 tahun yang nilai cicilan itu 1766 dan ada parsialnya nih 0,724 ini kita kalikan ini. Nanti itu hasilnya bakal sama kayak ini. Nah, 1279. Nah, itu akan berlaku pada tahun 2019 juga. Oke, itu perhitungannya. Maka kita dapatkan alokasi cicilannya ya. Masing-masing alokasi cicilan ini akan kita present value-kan. Yang di present value-kan itu untuk khusus tahun ke-1 sampai tahun ke-9 ya. Tahun ke-0 nggak usah karena ibaratnya itu kan tahun itu belum jalan, otomatis pengaruh time value of money-nya itu belum ada gitu. Maka yang kita present value-kan itu untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-9-nya. Nah, kita dapatkan menggunakan rumus present value, nilainya sekian, dengan total present value untuk leasingnya itu senilai 10.650 dan 11.409. Nah, menurut perhitungan Mr. Jago untuk balance sheet tahun 2018. Nah, karena yang ditanya tahun 2018, kita perhatikan perhitungan kita yang tahun 2018, berarti yang di sisi sini. Nah, menurut perhitungan Mr. Jago itu, list asetnya itu senilai 11.000. Nah, menurut perhitungan kita, ternyata 11.409. Nah, di sini ada perbedaan. Ini yang akan menjadi pembuktian kita terhadap sebuah analisa laporan keuangan. Nah, lalu liabilitas menurut Mr. Jago itu 2.000-nya itu jangka pendek dan 9.000-nya jangka panjang. Oke. Tapi menurut perhitungan kita itu jangka pendeknya itu 2.256 dan jangka panjangnya 9.153. Nah, di sini ada perbedaannya. Oke, lanjut ke poin B. Terdapat kenaikan lease atau capital atau finance lease di tahun 2019 sebesar 764. Anda diminta oleh supervisor Anda untuk melakukan review terhadap perhitungan Mr. Jago. Tentukan apakah perhitungan Mr. Jago itu udah benar atau belum. Oke. Nah, karena di sini ditanyanya tahun 2019 tentang capital list-nya, nah berarti kita lihat yang di sini. Tabel sebelah kiri kita. Jadi pertama itu kan ada PVNC itu non current ya, berarti jangka panjangnya, porsi jangka panjangnya ini dari yang atas nih ya. Nih. Lalu fair value-nya pada 2019 itu 9885. Nah, 9885 itu didapat dari ini. Dari yang pertama itu dari interest rate-nya dikali 1 tambah G37. G37. G46. Saat G46 berarti ini yang non current-nya dikali dengan 1 tambah interest rate-nya 8% berarti 0,08. Nah, ketemu fair value-nya itu 9.855. Sedangkan nilai PV list-nya sebesar 10.650. 10.650 itu didapat dari sini. Nah, ini kita pindah sini. Oke. Jadi ada kenaikan capital list menurut perhitungan kita itu juga 764. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa perhitungan Mr. Jago setelah kita review itu ternyata benar bahwa ada kenaikan nilai leasing sebesar 764. Oke, kira-kira begitu aja untuk kasus 2 soal bahas UTS ALK semester 5 ini ya. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika ada salah kata. Semangat terus ujiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam.